Baik, kami dari kelompok 1 mengangkat Zenius sebagai bahan analisis kami dalam usaha pendidikan. Zenius sendiri adalah platform pendidikan digital di Indonesia yang didirikan pada tahun 2004. Awalnya, Zenius menyediakan materi pembelajaran berbasis CD untuk persiapan ujian SPMB. Pada tahun 2010, Zenius menjadi pionir dalam edukasi daring dengan meluncurkan situs pembelajaran zenius.net. Dengan visi menjadi platform pendidikan digital terbaik yang mendukung siswa Indonesia belajar secara mandiri, kreatif, dan menyenangkan, Zenius menghadirkan berbagai layanan seperti video pembelajaran, bank soal, dan simulasi ujian. Sebagai platform pendidikan digital, Zenius menghadirkan solusi belajar yang modern, fleksibel, dan berkualitas. Namun, di tengah tantangan era digital, manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan terus memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Nah, selanjutnya itu tahap pertama, identifikasi risiko. Dalam menjalankan usaha pendidikan digital seperti Zenius, terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi operasional dan keberlanjutan perusahaan. Sebagai platform pembelajaran daring yang bergantung pada teknologi, Zenius menghadapi tantangan dari segi operasional, keuangan, reputasi, pasar, serta lingkungan dan sosial. Risiko ini tidak hanya berpotensi mengganggu layanan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan pengguna serta stabilitas usaha. Risiko-risiko tersebut perlu diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kategori agar dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah berbagai risiko yang mungkin dihadapi Zenius sesuai dengan kategori risiko operasional, keuangan, reputasi, pasar, dan lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu risiko operasional yang terdiri dari gangguan teknologi. Masalah seperti server down, bug dalam aplikasi, atau kesalahan teknis lainnya dapat menyebabkan terganggunya pengalaman belajar siswa. Nah, selanjutnya itu kesalahan pengelolaan konten. Materi pembelajaran yang tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kurikulum terbaru dapat menurunkan kepuasan pengguna. Nah, selanjutnya, manajemen SDM. Kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi pendidikan dapat menghambat pengembangan fitur dan pembaruan sistem. Yang kedua itu risiko keuangan, yang terdiri dari ketergantungan pada langganan. Pendapatan Zenius sangat bergantung pada model berlanggan berbayar. Penurunan pelanggan dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Selanjutnya, biaya operasional tinggi. Pengelolaan server, pengembangan aplikasi, dan strategi pemasaran membutuhkan investasi besar yang dapat membebani keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kesalahan pengelolaan dana. Penggunaan anggaran yang tidak efisien dapat menghambat inovasi atau perluasan layanan. Yang ketiga, risiko reputasi, yang terdiri dari ulasan negatif dari pengguna, ketidakpuasan terhadap fitur aplikasi, kualitas materi, atau pengalaman belajar dapat memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap platform. Selanjutnya, keamanan data pengguna. Kebocoran data pribadi siswa atau pelanggan dapat menurunkan reputasi Zenius serta menimbulkan risiko hukum. Yang keempat, risiko pasar, yang terdiri dari persaingan ketat. Kehadiran kompetitor seperti Ruang Guru, Kuiper, dan platform lain dengan inovasi serupa dapat mengurangi daya tarik Zenius di pasar. Selanjutnya, perubahan kebijakan pemerintah. Regulasi baru yang memengaruhi sektor pendidikan daring atau kurikulum dapat memengaruhi adopsi Zenius. Selanjutnya, perubahan preferensi pengguna. Siswa mungkin lebih memilih metode pembelajaran tatap muka dibanding pembelajaran daring sepenuhnya. Yang kelima itu risiko lingkungan dan sosial, yang terdiri dari keterbatasan infrastruktur internet. Banyak siswa di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan daring akibat koneksi internet yang tidak memadai.
Selanjutnya, kesenjangan sosial. Perbedaan kemampuan finansial masyarakat dapat membatasi akses pengguna terhadap layanan berbayar Zenius. Baik, selanjutnya adalah analisis resiko. Nah, setelah mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi oleh Zenius, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis resiko untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, analisis ini menggunakan matriks resiko yang mengukur dua parameter utama. Yang pertama, probabilitas terjadinya resiko, apakah rendah, sedang, dan tinggi. Dan yang kedua, dampak resiko jika terjadi, apakah rendah, sedang, atau juga tinggi. Nah, baik, teman-teman bisa lihat tabel yang ada di samping yang menunjukkan matriks risiko yang kolomnya terdiri dari kategori resiko, probabilitas, dan juga dampak. Baik, yang pertama yaitu gangguan teknologi yang probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi. Yang kedua, kesalahan pengelolaan konten yaitu sedang dan tinggi, manajemen SDM sedang dan sedang. Yang keempat, fluktuasi pendapatan, probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi. Yang kelima, biaya operasional tinggi, probabilitas dampaknya sama-sama tinggi. Yang keenam, ulasan negatif yaitu sedang dan tinggi, persaingan ketat, tinggi dan sedang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keterbatasan infrastruktur internet yaitu tinggi dan juga sedang. Nah, kemudian dari matriks resiko tersebut, kita dapat melihat resiko mana dengan tingkat prioritas yang paling tinggi. Nah, teman-teman dapat melihat tanda yang kami berikan di samping kolom. Terdapat 3 kategori resiko yang memerlukan perhatian utama. Nah, yang pertama yaitu gangguan teknologi. Gangguan teknis seperti server down dapat menghambat akses penggunaan secara langsung mempengaruhi kepuasan dan menurunkan kepercayaan pengguna. Yang kedua, fluktuasi pendapatan. Nah, ketergantungan pada langganan berbayar membuat Zenius sangat rentan terhadap penurunan jumlah pelanggan. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi. Nah, biaya besar untuk pengelolaan server dan pemasaran dapat mempengaruhi profitabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Materi selanjutnya yaitu materi pengelolaan risiko. Yang pertama ada materi risiko operasional, di mana risiko operasional ini mencakup materi gangguan teknologi, di mana mitigasinya yang pertama itu ada menghindari risiko. Dengan cara yang pertama melakukan pengujian aplikasi secara berkala untuk mencegah bug dan kesalahan teknis. Cara yang kedua menyediakan server cadangan untuk memastikan kelancaran layanan saat terjadi gangguan teknis. Selanjutnya adapun mitigasi yang kedua yaitu mengurangi dampak. Adapun caranya yang pertama membentuk tim teknis yang responsif untuk menangani masalah secara cepat. Cara yang kedua menyediakan notifikasi gangguan kepada pengguna agar tetap mendapat informasi real time. Selanjutnya, risiko operasional yang kedua yaitu kesalahan pengelolaan konten. Adapun mitigasinya yang pertama dalam menghindari risiko, caranya itu membentuk tim khusus untuk memperbaharui dan memvalidasi materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Selanjutnya, mitigasi yang kedua dalam mengurangi dampak dengan cara menyediakan fitur laporan kesalahan di aplikasi untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna aplikasi. Materi yang kedua yaitu materi risiko keuangan. Yang pertama itu ada fluktuasi pendapatan mitigasi. Adapun cara menghindari risiko dengan cara yang pertama, diversifikasi pendapatan dengan menambahkan layanan premium seperti konsultasi langsung dengan tutor atau kelas khusus. Cara yang kedua, menawarkan paket langganan yang lebih fleksibel, misalnya paket bulanan, paket tahunan, atau paket per materi. Selanjutnya, cara mengurangi dampaknya yang pertama, meningkatkan efisiensi anggaran operasional untuk menjaga stabilitas finansial. Cara yang kedua, membuat program loyalitas untuk mempertahankan pelanggaran tetap. Adapun biaya operasional tinggi mitigasinya itu adapun cara mengurangi dampak yang pertama, mengadopsi teknologi berbasis cloud untuk menghemat biaya server.
Cara yang kedua, melakukan audit berkala untuk mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Selanjutnya, risiko reputasi. Yang pertama ada ulasan negatif. Nah, kita bisa mengurangi dampaknya dengan menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan secara cepat dan profesional. Selanjutnya, kita bisa membuat survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang kedua itu ada keamanan data pengguna. Kita bisa menghindari risiko tersebut dengan menerapkan sistem enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya, kita bisa melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan tidak ada celah keamanan. Nah, yang ketiga itu memindahkan risiko. Kita bisa menggunakan asuransi perlindungan data untuk mengurangi dampak finansial jika terjadi pelanggaran data. Risiko selanjutnya adalah risiko pasar. Nah, adapun yang termuat dalam risiko pasar tersebut adalah yang pertama, persaingan ketat. Kita bisa menghindari risiko dengan mengembangkan fitur unik yang membedakan Zenius dari kompetitor, seperti personalisasi pembelajaran berbasis AI. Selanjutnya, kita bisa melakukan kampanye pemasaran kreatif untuk memperkuat brand awareness. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi dampak dari risiko tersebut. Yang pertama, kita bisa menjalin kemitraan strategis dengan sekolah atau institusi pendidikan untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, perubahan kebijakan pemerintah menghindari risiko. Adapun kebijakan tersebut, yang pertama, menyesuaikan strategi operasional dengan kebijakan terbaru, seperti mendukung metode hybrid yang mencakup daring dan luring. Selanjutnya, mengurangi dampak. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah dengan lembaga pendidikan untuk memastikan layanan Zenius tetap relevan dengan kebijakan nasional. Yang kelima itu risiko lingkungan dan sosial. Yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur internet. Kita bisa mengurangi dampaknya dengan menyediakan fitur unduhan materi pembelajaran untuk diakses secara offline. Selanjutnya, kita bisa bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memberikan subsidi data bagi pengguna di daerah terpencil. Yang kedua itu ada kesenjangan sosial. Kita bisa mengurangi dampaknya dengan menyediakan program beasiswa atau diskon khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, membuka akses gratis untuk materi pembelajaran dasar sebagai bentuk kontribusi sosial. Baik, setelah penjelasan dari teman-teman mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan matriks, serta pengelolaan risiko, kami dari kelompok 1 dapat menyimpulkan bahwa Zenius sebagai platform pendidikan digital menghadapi berbagai risiko yang mencakup aspek operasional, keuangan, reputasi, pasar, serta lingkungan dan sosial. Risiko-risiko ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu keberlanjutan operasional dan reputasi perusahaan. Fokus utama manajemen risiko adalah pada pengelolaan risiko prioritas tinggi, seperti tantangan teknis dan fluktuasi pendapatan, yang memerlukan langkah mitigasi strategis untuk menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan pengguna. Pendekatan yang diambil melibatkan strategi mitigasi seperti meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat layanan pelanggan, dan berinovasi dalam produk untuk menjaga daya saing. Selain itu, evaluasi risiko secara berkala dan kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. Dengan langkah ini, Zenius dapat meminimalkan dampak risiko dan memastikan keberlanjutan usaha dalam memberikan kontribusi pada pendidikan digital di Indonesia.